Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita doakan semoga sahibatul bait Ustazah Fatimah Asgaf, Ustazah Nabilah Asgaf, kita doakan mereka sekeluarga semuanya insyaallah selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi ilmunya, ditambahkan kemuliaannya, berkahi hidup dunia akhiratnya insyaallah, semakin mencinta Allah SWT dan Rasulnya. Majelis ta'limnya semoga semakin hari semakin berkah insyaallah. Dan semua yang hadir di tempat ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang mendengarkan kajian saya pada hari ini, semuanya saya doakan semoga selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT insyaallah, selalu berada dalam kasih sayang dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semakin hari semakin solehah. Amin. Hingga pada akhirnya tatkala datang ajal menjemput kita, kita semuanya dimatikan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai di bab haji, dan kemarin kita sudah membahas tentang sejarah haji dan bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji beliau, yaitu satu-satunya haji sesudah Islam. Adapun sebelum Islam, hampir setiap tahun ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah, Nabi Muhammad setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Baik saudara sekalian yang saya muliakan, kita akan lanjutkan kembali kajian kita ini di bab mengenai haji, mengenai syarat wajibnya haji apa-apa aja, rukun-rukunnya haji apa-apa saja. Kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal istifadah wal hidda 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbi wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulul qadri ajma'in wa khususan sayyidil muhajirin Allahumma bin Nisa Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Aidarus Fakhrul Wujud Asy'ar Bakar bin Salim wa usulihim wa furuhim ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلي بن الحبشي وجميع سادتنا لأبي علوي أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة خصوصا لروي صاحب الكتاب بشجاع الأصفهاني وأسرهم وفرهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hajj, kitab mengenai haji. Saya sudah sampaikan kemarin, haji menurut istilah bahasa yaitu menuju, ya, hajjatu fulanan, aku menuju ke tempat fulan, gitu ya. Akan tapi menurut istilah adalah menuju kepada Baitullahil Haram, yaitu kota Mekah, ya, menuju kepada Baitullahil Haram lin nusuk al-mahsus fi waqtil mahsus, itu menuju ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah yang tertentu pada waktu yang tertentu. Itu adalah haji. Waktu-waktunya haji yaitu pada bulan Dzulhijjah, ya, pada bulan Dzulhijjah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ibadah haji ini nggak panjang. Waktunya itu hanya
yang wajibnya dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Arafah, seperti mana ucapan baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Hajju Arafah, sungguhnya haji adalah Arafah. Siapa yang mendapati hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia mendapati haji. Siapa yang tidak mendapati hari Arafah, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang haji. Jadi hitungannya haji itu adalah hitungan Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah kamu ada di padang Arafah, sesudah niat berarti kamu mengerjakan ibadah haji. Gitu ya. Nah, dalam haji ini ada pekerjaan-pekerjaannya, tapi ada yang berbeda urusan haji sama urusan selain haji. Apa itu? Dalam hal tentang wajib haji sama rukun haji. Kalau dalam ibadah yang lain, yang namanya wajib sama rukun itu sama, gitu ya. Wajibnya sholat sama dengan rukunnya sholat. Ruku itu merupakan rukun sholat sekaligus juga wajibnya sholat. Akan tetapi dalam haji ini dibedakan, karena orang kalau membahas haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, gitu ya, ada yang namanya sunnah. Jadi pekerjaan-pekerjaannya itu bukan hanya wajib sama sunnah doang, tapi ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Begitu ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Itu pekerjaan-pekerjaannya haji. Gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah sekarang beliau membahas mengenai syarat dulu nih. Kalau syarat itu di luar ibadah, sama kayak syaratnya sholat, punya wudu, gitu ya. Wudunya dikerjakan di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Kamu lagi ngapain di kamar mandi? Lagi sholat. Ya kagak ada ceritanya orang sholat mandi. Kamu lagi wudu. Wudu itu adalah syarat sholat. Dikerjakan di luar sholat, akan tetapi sepanjang sholat kamu harus tetap punya hal tersebut, gitu ya. Kayak menutup aurat, dikerjakannya sebelum sholat apa di dalam sholat? Sebelum sholat, tapi sepanjang sholat aurat kamu harus tertutup. Dalam artian, kalau di tengah sholat aurat kamu terbuka, sama halnya dengan kalau di dalam sholat, kalau waktu sholat kamu wudunya batal, maka sholat kamu menjadi batal. Wudunya batal, auratnya kelihatan, begitu kan? Sama halnya dengan menghadap kiblat, itu merupakan rukunnya, syaratnya sholat. Jadi sebelum sholat kamu sudah menghadap kiblat, tapi sepanjang sholat kamu harus tetap menghadap kiblat. Kalau dalam sholat kamu berpaling arah, tidak menghadap kepada kiblat, maka sholatmu batal. Seperti itu ya. Jadi ini syaratnya. Syaratnya sholat artinya berarti sejak di luar sholat itu kamu melaksanakannya, dan sepanjang sholat itu kamu harus punya itu semuanya. Syarat wajibnya haji. Nah, kalau syarat wajib artinya orang yang sudah memenuhi persyaratan tersebut, dia wajib melaksanakan haji. Istilah di sini kan syarat wajib haji. Artinya orang yang telah memenuhi persyaratan ini, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau nggak penuh semuanya, ini ada 7 nih. Kalau nggak penuh semuanya, satunya enggak atau 2 enggak, maka nggak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Apa aja itu? Orang yang terkumpul semua 7 syarat ini, maka dia wajib mengerjakan ibadah haji. Lihat dirimu udah wajib apa belum nih ngerjain ibadah haji. 1. Al-Islamu Islam. Syara'it wujubil haji sab'atu asya. Syarat wajibnya mengerjakan haji ada 7 perkara. Yang pertama, al-Islamu Islam. Jadi kalau orang nggak Islam nggak wajib pergi haji. Yang wajibnya masuk Islam. Dia orang kaya loh tapi nggak pernah pergi haji, dosa loh. Orang dia nggak Islam, kalau dia nggak Islam nggak wajib haji, ya kan? Wajibnya adalah untuk masuk Islam. Begitu teman-teman. Al-Islam Islam. Wah, saya Islam nih Ustazah, saya berarti wajib pergi haji. Dia lihat syarat yang lain dulu. Kalau emang kumpul semuanya 7-7-nya, ya kamu wajib pergi haji. Tapi kalau belum, ya belum memenuhi persyaratan. Al-Islamu Islam. Yang kedua, wal bulughu balik. Ya, jadi kalau anak kecil belum wajib haji. Ustazah, kalau ada anak kecil nih dibawa orang tuanya pergi haji, kan suka ada tuh, ya kan?
orang-orang yang duitnya banyak gitu kan, terus dia pikir ya udahlah ninggalin anak kesianan dah, jadi kita bawa aja dah, padahal anaknya masih umur 10 tahun, masih umur 9 tahun, belum balik nih, tapi kita ajakin aja dia pergi haji gitu, soalnya ditinggalin kesianan, ya kan? Ada kan suka yang begitu tuh, mau pergi anaknya ikutan pergi haji gitu kan, jadinya haji cilik nih kan. Teman-teman sini sekalian, yang kayak beginian gimana nih? Sah apa enggak? Sahnya sih sah aja, tapi tidak mencukupi sebagai haji wajib. Artinya nanti kalau dia balik, dia wajib haji lagi. Dia wajib haji lagi, gitu ya. Kalau dia adalah orang yang mampu, gitu kan? Dia masa kecilnya kaya, gedenya nggak kaya, ya kan aneh ya. Walaupun ada juga yang begitu, ya kan, bangkrut misalnya gitu kan, orang tuanya. Jadi waktu kecil udah pernah pergi haji nih, tapi sekarang nggak bisa mengerjakan haji karena nggak mampu secara finansial. Nah itu yang nggak wajib haji juga gitu. Tapi yang pasti kalau dia ini dewasa dan masih tetap berada dalam kemampuan, dia hajinya yang waktu kecil itu tidak mencukupinya sebagai haji wajibnya dia. Jelas ya? Jadi yang keduanya adalah balik. Wal aklu, yang ketiganya berakal, bukan orang yang dewasa tapi tidak cukup berakal, disebut ODGJ, ya kan? Disebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya. Katanya kalau ngomong gila nggak sopan, mesti ngomongnya ODGJ. Menurut saya ODGJ juga nggak sopan. Kamu seneng gak dibilang dasar ODGJ? Kalau gila masih yang ini ya, nggak semua orang ODGJ loh disebut gila. Lu sedang mah gila pinternya. Ini nggak apa-apa sih dibilang gitu, betul nggak? Tapi masa saya mau dibilang Ustaz Halimah ODGJ pinternya? Mendingan dibilang gila, mendingan dibilang ODGJ. Yakin? Wal aklu, orang yang berakal, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau ada orang dia Islam sih, dari lingkungan keluarga Islam juga, bapak ibunya Islam, dia pun juga Islam, dia udah balik juga, umurnya udah 20 tahun dan 30 tahun, tapi wal aklu dia tidak berakal, maka dia tidak wajib pergi haji. Ustazah, hitungan gak berakal tuh yang kayak gimana? Orang yang tidak memungkinkan untuk mengadakan transaksi, gitu ya, kayak jual beli dia nggak paham, gitu kan. Terus orang yang ya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir layaknya orang normal, gitu. Mohon maaf ya, Ustazah, berarti orang autis gitu termasuk? Ya kalau dia sampai dengan tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang secara umumnya, gitu ya, harus semuanya bergantung dengan orang lain, ya berarti tidak juga termasuk dalam batasan itu. Tapi kan enggak, orang autis itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya, teman-teman. Ada juga yang memang ya cuman ada autisnya gitu, tapi enggak, iya tetap berkehidupan normal, gitu kan. Nah yang kayak begitu ya tetap wajib haji gitu. Orang masing-masing tahu sama kondisinya masing-masing, gitu kan. Nah jadinya berakal gitu ya. Termasuk juga orang pikun. Orang pikun gak wajib haji, Ustazah? Iya, jika pikunnya memang sudah dalam tingkatan yang lupa macem-macem gitu kan, lupa sama dirinya sendiri, lupa sama tadi udah sholat apa belum, gitu kan ya. Apalagi lupa macam-macam gitu kan, lupa sama suaminya, lupa sama anak-anaknya gitu, lupa caranya ngerjain sholat, lupa. Wah ini kayak beginian nih udah nggak lagi wajib untuk berangkat pergi haji gitu. Tapi kalau pikunnya bangsa lupa naruh kunci, gitu ya, lupa gitu kan, lupa kalau punya suami. Pas lagi ngelihat yang lucu-lucu, kalau kayak gitu sih tetap wajib haji ya.
bukan pikun itu namanya. Nah itu teman-teman saya sekalian. Jadi wal aklu, ya, berakal. Berakalnya itu yang sampai tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan semestinya, gitu. Wal hurriyah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hurriyah, kebebasan, kemerdekaan. Artinya nggak wajib haji bagi budak. Kalau sekarang nih, alhamdulillah nih ya, orang Indonesia nih udah semuanya adalah orang yang merdeka sejak tahun 1945. Berarti yang sebelumnya tuh orang nggak wajib pergi haji ya, Ustazah? Enggak juga, udah merdeka juga. Artinya bukan budak ya. Zaman dulu tuh ada perbudakan. Jadi orang tuh kalau budak ya jadi milik tuannya gitu, milik budaknya. Nah, alhamdulillah nih ya, nikmat kita terlahir sebagai orang merdeka, nikmat pula kita berada di negara yang merdeka juga gitu. Kita sekarang tidak dijajah kecuali oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Maka orang yang paling merdeka adalah orang yang seutuhnya hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hamba harta, tidak menjadi hamba cinta, ya. Ini para bucin-bucin nih setengah merdeka nih, masih jadi budaknya cinta, ya kan? Dia tidak merdeka seutuhnya. Orang yang merdeka nih tahu harus ngapain, begitu kan ya? Tahu harus berbuat apa, tidak ada suatu hal yang menghalanginya. Alhamdulillah, nggak dihalangin. Mau tahajud boleh, mau duha boleh, mau baca Quran silahkan, mau ngapa-ngapain silahkan. Oh, nggak ada nih yang ngatur-ngatur kita nih. Alhamdulillah, mau pakai jilbab boleh, mau ngapain aja boleh. Alhamdulillah. Makanya pilih untuk hanya seutuhnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Teman-teman saya sekalian, wal hurriyah, keluar dari batasan hurriyah yaitu para budak. Sebab budak tidak memiliki kemerdekaan. Wa wujuduz zat warahilah. Syarat berikutnya, Ustazah saya Islam, saya balik, saya berakal, saya merdeka, berarti saya wajib pergi haji. Tunggu dulu. Syarat berikutnya kamu punya apa enggak nih? Apa itu? Wujuduz zat, punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak wajib haji. Betul ya? Kalau punya duit nggak wajib haji. Tapi nih syarat-syarat yang berikutnya nih, dari mulai wajib haji, maksudnya punya harta ya, punya uang, punya kendaraan, takliyatut thoriq, imkanul masir. Ini syarat-syarat yang sesudah yang tadi nih, selain dari yang 4 tadi ini. Kalau dikerjakan, kalau tetap maksa sampai juga di sana, itu tetap memenuhi sebagai haji wajib. Tapi yang 4 di atas itu enggak cukup sebagai haji wajib. Ini dibedakan ya. Jadi yang tadi Islam, balik, berakal, hurriyah, merdeka. Itu kalau misalnya ada budak diajak jalan sama tuannya buat pergi haji, gitu kan? Abis itu dia pulang, kemudian dia merdeka. Nah sesudah merdeka itu dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Hajinya dia yang waktu dia menjadi budak tidak cukup sebagai haji wajibnya dia. Sama halnya dengan ada orang rada-rada kurang berakal ama keluarganya, kita bawa aja deh pergi haji deh, ntar kita jagain, ya kan? Siapa tahu nih berkahnya ibadah haji, dia jadi waras. Misal dibawalah dia ngerjain ibadah haji, dia ada di padang Arafah, di waktunya Arafah dia pakaikan, orang sama keluarganya dipakaikan baju ihram, kemudian diajak jalan pergi tawaf, diajak pergi sa'i, gitu kan? Kemudian di Mina juga, di Muzdalifah dia lempar jumrah apa segala macam, sampai pulang kembali ke negerinya, misalnya gitu ya. Kalau kemudian satu hari dia datang waras, sembuh, benar-benar ingatannya penuh begitu ya, benar-benar dia tahu siapa dirinya dan nggak lagi menjadi ODGJ. Itu teman-teman sekalian, ketika dia sudah sadar sepenuhnya, hajinya dia yang kemarin waktu dia ODGJ itu tidak cukup untuk menjadi haji wajibnya. Artinya dia harus haji kembali untuk memenuhi persyaratan rukun Islamnya dia yang nomor 5 itu. Jelas ya?
Termasuk juga yang balik tadi kan saya udah bilangin, kalau ada anak kecil haji, nah itu kalau dewasa nanti dia harus ulang haji lagi. Termasuk juga kalau ada orang bisa nih barat kata nih pura-pura Islam, kagak bener-bener masuk Islam dah dia, gitu ya. Misalnya gitu, diajakin lah sama suaminya pergi haji, padahal dia sih nggak Islam sebenarnya, gitu. Nah kalau kapan-kapan dia dapat hidayah dia masuk Islam, gitu ya, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji lagi, karena 4 syarat sahnya haji itu tidak terpenuhi pada dirinya, gitu ya. Nah kalau syarat yang berikutnya ini, syarat dia menjadi wajib melaksanakan ibadah haji. Dalam artian kalau belum punya hal-hal ini, dia masih belum wajib tuh mengerjakan ibadah haji. Dalam artian kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia nggak dosa, karena memang belum wajib haji. Tapi kalau dia maksa tetap pergi haji juga, hajinya udah cukup sebagai haji wajibnya dia, gitu ya. Ada orang miskin pergi haji, pulang haji dia jadi kaya, apakah dia wajib haji lagi? Enggak, gitu teman-teman, gitu ya. Ada orang lagi masa-masa genting perjalanan, gitu, kayak kemarin misalnya masa COVID, gitu ya, dia pergi haji, gitu kan. Nah ketika keadaan sudah menjadi aman seperti sekarang, apakah dia wajib pergi haji lagi? Enggak perlu, gitu. Jadi ini yang syarat berikutnya ini hanya syarat orang kalau punya itu dia wajib mengerjakan ibadah haji, bukan syarat sahnya haji, akan tapi syarat wajibnya haji. Kalau yang 4 sebelumnya yang disebutkan 4 sebelumnya itu adalah syarat sahnya mengerjakan ibadah haji. Yang 3 ini adalah syarat wajib mengerjakan ibadah haji. Wujubuz zat war rahilah, yaitu wujudnya zat, adanya harta, punya duit, warahilah, dan ada kendaraannya. Jadi kalau misalnya ada sih hartanya, uangnya ada, tapi pesawatnya tuh semuanya kagak ada yang terbang dari negara tersebut, gitu ya. Kalau mau dia bisa mengerjakan ibadah haji tapi naik kapal laut 3 bulan, di perjalanan 3 bulan pulangnya juga. Jadi semuanya perlu waktu 6 bulan. Ya zaman dulu kan, orang haji zaman dulu kayak gitu. Itu belum wajib teman-teman, belum wajib. Nggak apa-apa, ntar aja nunggu penerbangan aja daripada haji 7 bulan. Iya kan, sampai saya dengar tuh ceritanya orang zaman dulu tuh pergi haji, berangkat jomblo, pulang status berubah. Berangkat jomblo, pulang nikah. Diakadnya di mana? Di dalam kapal. Masya Allah, tuh ramai bener ya. Di kapal ada yang ngawinin. Teman-teman sekalian, ada juga nih yang berangkatnya itu belum hamil, pulang-pulang hamil. Ketahuan tuh. Sedikit sekalian saya mulakan, ada juga yang kesian nih. Berangkat status menikah, pulang-pulang bercerai. Yang lebih kesian lagi, berangkat menikah, pulang-pulang janda. Suaminya meninggal dunia di tanah suci. Ya Allah, ya Allah. Kesian yang ditinggalin. Saya mah nggak kesian yang meninggal. Yang meninggalnya mudah senang bener, gitu kan? Kemarin tuh waktu saya pergi umrah, ya Allah, pas lagi saya nungguin ziarah makam Nabi, saya disamperin sama orang, sama perempuan. Dia bilang, ya dia perempuan ya. Negesin. Disamperin saya, dia bilang, Ustazah Halimah, Masya Allah. Ustazah Halimah kan? Dia bilang, iya, sampai sekarang saya belum ganti nama. Sudah Ustazah, alhamdulillah bisa ketemu Ustazah di sini gitu. Habis itu terus dia bilang, Ustazah saya selalu hadir gitu, majlisnya Ustazah disebutin lah gitu. Bukan Jakarta ya. Terus dia bilang saya juga selalu dengerin live streaming Ustazah. Kali-kali sekarang lagi dengerin juga dia. Wallahu a'lam. Terus akhirnya dia cerita. Dia bilang, nih Ustazah teman saya nih Ustazah. Kesian Ustazah, nasehatin.
kuatin hatinya. Suaminya kemarin meninggal. Akhirnya dia cerita sendiri nih, si yang janda ini. Berapa hari yang lalu suaminya meninggal. Berangkat sehat, segar, bugar. Masih muda. Kali umur belum 50 kali. Seumuran saya aja gitu. Suaminya juga katanya sih umur belum yang nggak jauh beda umurnya juga sama istrinya. Lagi ziarah makam Nabi di Raudhah Asy-Syarifah, meninggal dunia. Masya Allah. Yang cerita sedih, saya dalam hati ngiri. Sebagai ngelihat yang meninggalnya, ya Allah, tuh orang dari seluruh tempat di atas muka bumi, bisa-bisanya Allah mengambil nyawanya justru di tempat terbaik yang ada di atas muka bumi. Habib Umar bin Hafid mengatakan, Ar-Raudhah Syarifah, tempat di mana makam Nabi Muhammad SAW berada, itu adalah afdalul biqa alal itlaq, tempat termulia di atas muka bumi ini secara keseluruhan, bahkan tempat termulia mengalahkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua tempat di atas muka bumi ini, Allah pilihkan tempat termulia sebagai tempat yang menghembuskan nafas yang terakhir. Langsung kumpulkan itu sama yang diziarahin. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung sekali buat yang meninggal. Yang ditinggal ya emang sedih banget tuh teman-teman. Masya Allah. Berangkat sehat, segar bugar. Hari itu pun juga mau ziarah ke Raudhah tuh masuk Madinah sehat, nggak sakit apa-apa teman-teman. Meninggal pas di Raudhah. Dia bilang, Ustazah, saya ini meninggal anak masih kecil Ustazah. Gimana caranya saya Ustazah mau pulang ketemu anak-anak saya? Terus saya bilang gitu, abahnya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Ya Allah. Saya bilang tenang, tenang. Allah selalu bersamamu, Nabi Muhammad selalu bersamamu. Nanti kalau lagi munajat, kamu sholawatan menabi, kamu bilang, ya Rasulullah, suami saya sudah bersamamu bukan? Sekarang sayanya minta Rasul jangan tinggalin saya. Ayahnya anak saya sudah bersamamu bukan? Saya minta tolong sekarang jagain anak-anak saya. Kan bapaknya sedang bersama denganmu ya Rasul, tinggal jagain anak-anak saya. Nangis, kejer. Habis itu dia bilang, Ustazah, saya nanti kalau meninggal dunia bisa barengan sama suami saya nggak Ustazah? Kan suami saya kan barengan sama Rasul, saya ini gimana dong Ustazah? Saya bilang, ya kalau kamu satu frekuensi sama suamimu, satu jalan sama suamimu, satu ibadah sama suamimu, dan kamu nggak nikah lagi sesudah ini, sangat mungkin tuh kamu juga bisa barengan dengan suamimu. Bukankah seseorang bersama dengan yang dia cinta? Sedang jaga anak kamu baik-baik, insya Allah datang waktunya kalian bersama-sama bisa. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman sekalian, wujuduz zat warahilah. Saya lagi cerita apa dah? Bisa sampai ke situ tadi. Kenapa? Ya, mampu secara finansial. Oh iya, orang dulu berangkatnya itu naik kapal laut kan, berangkat masih punya suami, pulangnya udah janda gitu. Tapi itu kan nggak usah nunggu orang dulu, orang sekarang juga ya. Yang namanya ajal kan kita nggak pernah tahu teman-teman. Ajal kita nggak pernah tahu. Tahunan kapan itu juga saya berangkat pergi umroh, bukan haji, malahan pergi umroh. Masya Allah, itu juga ada satu rombongan saya. Waktu itu saya masih bawa rombongan, sekarang sih saya udah nggak bawa rombongan lagi kalau pergi-pergi. Bawa diri aja dah. Capek kok bawa rombongan, nungguinnya lama.
Iya, jadi udahan nih sudah. Saya kok jalan sendiri aja, jangan ada yang Ustazah kapan dong pergi umroh ikutan? Nggak pakai, saya nggak ngajak-ngajak sekarang. Ngajak-ngajak ya, nggak usah minta ikut. Udah ikut belajarnya aja. Teman-teman saya sekalian, itu tuh waktu saya ikut barengan masih rombongan, ada dalam grup kami itu, Masya Allah, Fatihah ini ya, namanya Kak Sakinah. Sehat teman-teman berangkatnya. Perginya waktu itu ke 3 negara terbaik, 3 negara paling mulia, yaitu Aqsa, Madinah, Mekah. Dia di Aqsa sehat, terakhir di Palestina tuh baru sakit. Habis itu kemudian sempat ziarah makam Nabi. Di perjalanan ihram menuju Mekah meninggal dunia, jadi disolati di Mekah. Dia itu seumur hidup nggak pernah pergi ke luar negeri. Baru keluar negeri ya di situ, ke 3 negara terbaik. Pergi ke Aqsa, itu ya, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Habis itu ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah, kemudian disolati di Mekah dalam keadaan ihram meninggalnya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai nggak perlu dimandikan karena dia dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram, sampai nggak perlu dimandikan, teman-teman. Masya Allah, luar biasa banget. Ini yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram itu nanti di hari akhiratnya dia itu akan dibangkitkan dengan pakaian ihramnya dalam keadaan bertalbiyah. Jadi ketika bangkit tuh, yang lain-lain pada ketakutan, dia malah baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Datang kepada Allah beneran tuh langsung ya. Masya Allah, karena meninggalnya dalam keadaan ihram bertalbiyah. Orang mulia, orang salehah, kita bacakan Fatihah untuknya. Allah yaghfirlaha warhamha wa ali darajatihim fil jannah yang kana berkatiha wa israriha wa barakatuh. Taghasyaha birrahmal maghfirah sakinah jannah rahmatu syai'ah al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi syarat yang berikutnya adalah punya uang, punya harta. Nah, hartanya itu yang dibawa, uangnya itu harus cukup untuk dia berangkat, dia di sana sampai dia pulang. Jadi kalau dia cuma punya duit untuk dia berangkat doang, untuk pulangnya dia nggak punya duitnya gitu, dia belum wajib haji, teman-teman. Dia belum haji. Ustazah boleh nggak nih? Saya ini Ustazah wajib haji nggak ya? Saya ini punya uang tapi cukupnya untuk berangkat doang. Untuk pulangnya saya ngutang. Nah, itu belum wajib haji. Belum wajib haji. Atau misalnya gini, saya sering ditanya kayak begini nih, Ustazah, saya ini ikutan arisan haji. Keluar nih Ustazah arisannya nih. Jadi saya pergi haji nih, tapi nanti saya harus bayar utang saya, utang haji ini selama 10 tahun ke depan. Misalnya kayak begitu. Itu gimana nih Ustazah hukumnya? Ya kamu belum wajib haji, tapi kalau kamu haji ya boleh aja dan sah hajinya. Tapi belum wajib haji. Terus gimana Ustazah? Kalau belum wajib haji kayak begitu, saya berangkat haji apa enggak? Ya kalau kamu arisan kayak begitu ya berangkat aja. Takutnya kalau kamu pakai duitnya buat yang lain, malah akhirnya nggak berangkat haji. Kan gitu ya? Ya udah berangkat haji aja gitu. Daftar haji, insya Allah berangkat haji gitu kan. Tapi kalau saya ditanya, apakah Ustazah menyarankan kami untuk arisan haji? Enggak. Enggak, teman-teman. Yang saya sarankan adalah, kalau kamu memang orang yang bekerja selama ini dan punya kemampuan, maksudnya ada tabungan untuk kamu sisihkan dalam tahun-tahun ke depan, misalnya kayak 10 tahun dari kamu bekerja itu, kira-kiranya kamu bisa lah kalau nabung gitu ya, kamu bisa berangkat haji, daftar aja. Kan daftar kan nggak harus langsung berangkat kan?
gitu ya. Daftar kan mesti bayar sekian, gitu kan ya. Selebihnya kan kamu menunggu, nunggunya kan lama tuh. Nah sepanjang lama itu kamu nabung, yang sekiranya kalau datang waktunya haji nanti, kamu sudah punya cukup uang untuk memberangkatkan kamu berangkat pergi haji. Jelas Bu? Jangan nggak daftar, sebaiknya kamu daftar, gitu kan? Kalau kamu memang punya tabungan itu, artinya kamu bekerja, gitu ya, yang kemudian kamu bisa memiliki cukup tabungan untuk bisa memberangkatkanmu pergi haji, begitu. Nah kalau misalnya Ustazah saya sih kerja, enggak sih Ustazah, tapi suami saya itu ngasih saya bulanan yang cukup untuk saya nabung buat pergi haji gitu. Itu gimana Ustazah? Ya nabung kalau gitu, dan daftar aja. Kalau bisa sih memang suami kamu daftar sekalian mendaftarkan istrinya, kan begitu ya? Sekalian mendaftarkan istrinya juga, karena kan ibadah haji ini kan masih lama nih, kuotanya di negeri kita sampai berapa tahun gitu katanya? 20 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Ini gimana sih, ini kok banyak perbedaan pendapat ulama, ini gimana nih? Oh tergantung wilayah. Oke baiklah. Nah itu ya, jadi memang sebaiknya memang harus segera mendaftarkan diri. Bagi yang memiliki penghasilan, udah ribut. Ini yang ribut penyelenggara haji bagaimana nih? Udah nggak usah ribut-ribut ya. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, itu saran saya, karena memang orang tuh kalau dia mampu haji terus nggak berangkat haji dan dia mati, ini masalah. Ini masalah. Man istata an yahuj falam yahuj famat, fa in sya'an yamuta yahudiyan aw nasraniyya. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mampu haji tapi nggak berangkat haji, kemudian dia mati, dia boleh mau milih mati Yahudi atau mati Nasrani. Tapi kalau mati Islam nggak ada, kata Nabi. Kenapa gitu Rasul? Dia nggak pengen berangkat pergi haji, berarti ada yang masalah sama imannya. Sebab orang Muslim, orang mukmin pasti kepengen berangkat pergi haji, bukan gitu? Orang mukmin, orang Muslim pasti kepengen berangkat pergi haji. Dan bahkan orang Muslim, orang mukmin pasti selalu rindu untuk berangkat ke tanah suci. Meskipun saya menyarankan kalau kamu udah pernah berangkat pergi haji, ya walaupun kamu mampu, jangan bolak-balik haji mulu. Kesian yang ngantri, betul Bu? Kesian yang ngantri, tinggal di mulu yang berangkat. Ya kan yang lain-lain juga pengen, biar kata dia duitnya banyak juga, ya enggak? Nah itu kan banyakin kuotanya gitu. Makanya saya, ibu saudari sekalian, saya haji baru sekali gitu. Pengen berangkat lagi, pengen, cuman saya jadi mikir gitu nih, saya kalau berangkat lagi apa jadi nggak ngurangin kuotanya orang nih gitu. Tiap mau berangkat haji saya kebayang ada nenek-nenek yang jadi nggak berangkat gara-gara saya, karena kuotanya saya ambil gitu. Makanya sampai sekarang ya udah dah, biarin dulu aja dah, sekali itu aja dah. Mudah-mudahan kapan-kapan waktu gitu kan. Mudah-mudahan sih, harapannya sih tetap berangkat juga gitu, entah kapan gitu ya. Baik, teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, tuh haji tuh kalau ada orang bisa berangkat haji tapi nggak mau pergi haji, kalau dia meninggal dunia, nah itu dia matinya boleh Yahudi atau Nasrani. Ustazah kalau misalnya nih udah daftar haji tapi belum sampai masuk inian haji, dia udah meninggal dunia, kayak gitu juga nggak? Enggak, tentu aja. Itu yang tadi saya bilang tuh, manisokan yahuj falam yahuj. Itu orang yang berkemampuan haji tapi nggak mau haji. Beda antara nggak mau haji dengan belum berangkat haji. Ya, kalau belum berangkat haji, padahal ya pengen mau, begitu kan ya? Nah itu nggak termasuk. Udah daftar, tapi emang belum datang waktunya gitu kan, belum datang panggilannya gitu, belum masuk kuotanya, nah itu nggak jadi masalah. Yang seperti ini diharapkan keluarganya nanti kalau ada yang bisa berangkat haji, nah itu nanti mencarikan badal untuk dia gitu.
Nah, membadalkan ini teman-teman, sebaiknya biar nggak mahal, itu mencarikan orang di sana aja untuk membadalkan hajinya dia. Mungkin orang yang memang tinggal di sana, jadi kan nggak mahal, nggak pakai nyari ongkos di sini, gitu kan? Yang mahal kan tiketnya tuh, yang mahal juga kan visanya. Nah kalau misalnya nyari orang ngebadalin haji di sana itu nggak mahal-mahal amat gitu. Nah itu mendingan seperti itu. Ustazah kan lebih bagus berangkatin orang yang nggak mampu haji dari sini. Ya nggak bisa juga kayak begitu. Kenapa gitu? Karena yang namanya menghajikan badal atau membadalkan haji itu harus orang yang sudah pernah haji buat dirinya sendiri gitu. Begitu. Jadi menurut saya sih lebih baik cari orang mukimin di sana gitu buat ngebadalin ibadah haji, gitu kan? Begitu ya. Wujuduz zat warahilah. Kalau misalnya punya uangnya cukup untuk dia berangkat selama di sana sama dia pulang, tapi dia tuh juga punya orang-orang atau keluarga yang dia tinggalkan di negerinya, dan itu nggak dikasih sangu atau uangnya belum nyampe untuk ngasih tinggalan selama dia pergi. Apakah dia wajib mengerjakan pergi haji? Belum wajib. Jadi uangnya itu cukup untuk dia berangkat selama di sana, dia pulang dan meninggalkan meninggalkan uang yang cukup untuk selama dia pergi di sana kepada orang-orang yang dia wajib nafkahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya keluarganya ridho, ustazah, ya nggak apa-apa kalau keluarganya ridho. Itu tadi yang saya sampaikan. Ini adalah syarat wajib pergi haji, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pergi haji juga, walaupun dia tidak memenuhi persyaratan ini, yang ini nih, yang memiliki harta dan ada kendaraannya, itu ya yang kayak beginian ini, dia hajinya tetap sah, dan cukup untuk menjadi ibadah haji. Salah satu yang dilakukan sama Hatim al-Asam. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Hatim itu waktu mau pergi haji, dia tuh uangnya nggak cukup sebenarnya. Jangankan buat tinggalin keluarganya, dia buat selama di sana aja itu nggak ada. Dia cuman punya uang buat ongkos berangkatnya doang. Ongkos selama di sana sama ongkos pulang dia nggak ada. Tapi dia kepengen banget berangkat pergi haji. Jadi dia rundingan sama keluarganya. Zaman itu di negaranya dia nih nggak pakai kuota-kuotaan nih, berangkat haji siapa aja juga pengen haji ya bisa langsung berangkat gitu. Jadi dia pun bilang sama keluarganya, sama anak-anaknya, dia bilang, nak, gimana nih nak? Nih Hatim al-Asam ini ulama, tawadhu, miskin, terkemuka. Ya, ulama terkemuka, sangat tawadhu, tapi memang miskin gitu hidupnya. Itu dia pernah, kenapa sampai dapat julukan Hatim al-Asam, teman-teman? Hatim yang tuli. Itu dia nggak benar tuli padahal. Akan tetapi berpula-pula tuli untuk menutupi aibnya seorang perempuan yang ketika bertanya kepadanya, dia mohon maaf buang angin besar. Buang angin kok besar? Buang angin. Ini juga nggak ada yang benerin nih ibu-ibu. Kayak ada yang salah tapi apa gitu ya? Dengarnya ya? Buang angin ibu-ibu. Tapi memang besar suaranya. Malu banget dong, lagi di hadapan ulama bu, dia lagi nanya satu hukum, dia pergi menemui Hatim al-Asam gitu kan, dia bilang, Syekh saya ada pertanyaan nih yang mau saya tanyain, urusan rumah tangga nih Syekh. Oh iya silahkan bu, gitu kan, duduk nih si ibu nih di situ, Syekh Hatimnya nunggu di sini kan, duduk, nunduk Syekh Hatimnya, ada perempuan nanya gitu. Pas lagi mau ngomong begini nih Syekh, ini kayaknya udah ada backsoundnya nih ya. Kedengeran lah suara gitu kan. Waduh, malunya nih perempuan. Malu banget ya. Aduh, ini kayak muka nih kayak mau ditaruh di mana dulu gitu. Mau disimpan di mana dulu gitu. Oh, malu banget gitu sama saya. Hatim al-Asam ngomong kayak gini nih.
Apa Bu? Tadi itu ada ngomong. Mohon maaf Bu, boleh agak dikeraskan suaranya, saya nggak dengar. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tuli, alhamdulillah. Berarti tadi waktu saya kentut tuh gak kedengeran. Alhamdulillah. Jadi begini Syekh, maaf Bu, boleh agak kerasan lagi Bu. Saya gak denger nih Bu. Begini nih Syekh. Iya sekarang saya denger Bu. Alhamdulillah, gila, seneng banget dia bahwa dia rupanya gak kedengeran itu Syekh. Udah tuh ibu saya sekalian, abis saya nanya, saya suaranya kencang. Sejak hari itu saya itu bersuara kencang, biar orang tahu bahwa beliau tuli. Kenapa gitu? Karena si ibu itu tuh tinggal satu kampung sama Syekh Hatim. Kalau dia satu hari tahu bahwa sebenarnya Syekh itu nggak tuli, kan dia malu gitu. Ya ampun, jadi Syekh itu nutupin aib saya. Sepanjang hidup perempuan itu, Syekh tersebut berpura-pura tuli hanya untuk tidak menyinggung perasaan ibu itu, biar ibu itu tetap besar hati. Teman-teman, coba itu luar biasa, benar gak sih? Luar biasa, para ulama kita nih rahmatnya terhadap umat luar biasa. Makanya mudah-mudahan nih kita dikaruniai para ulama-ulama juga nih yang jadi orang yang bisa menebarkan rahmat dan kasih sayang. Ini juga nih yang pada jadi ulama, yang pada jadi ustadz, pada jadi ustazah nih, termasuk yang di depan ibu-ibu saat ini nih. Mudah-mudahan doain biar punya rahmat yang besar sama umat, biar bisa jadi kepanjangan dari apa yang disebutkan Allah tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami utuskan kau sebagai penebar kasih sayang di atas muka bumi ini, wahai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para ustadz, para dai, para ustazah, para daiyah, mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa menebarkan rahmat dan kasih sayang di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Hatim. Teman-teman sekalian, sejak hari itu dia dijulukan Hatim Al-Asam. Satu waktu mau berangkat pergi haji, nggak punya duit nih, punya duit tuh cuma cukup buat tiket berangkatnya doang, buat ikutan rombongan kafilahnya doang gitu. Misalnya gitu ya, sebenarnya perlunya kayak semuanya tuh 40 juta gitu. Itu tuh cuma punya tiket berangkatnya doang gitu, misalnya 7 juta gitu. Nah itu cuma punyanya segitu itu. Tapi gue pengen banget berangkat haji, jadi kumpulin keluarganya. Nah gimana ya, kalau misalnya Abah berangkat gimana nih? Nah, pengen banget gitu. Emang Abah ada duitnya kata anak-anaknya, secara tahu kan? Ya kagak ada juga sih. Abah tuh cuma punya duit buat Abah berangkatnya doang nih, naik ininya nih, ikutan rombongan kafilahnya gitu. Tapi buat selama di sana, selama pulang juga nggak ada juga nak. Ya udah Bah, kalau kayak gitu ya Abah ngapain berangkat Bah? Kata anak-anaknya, iya Bah, kita ntar gimana Bah? Ternyata orang condet. Teman-teman saya sekalian, kecuali anaknya yang paling kecil. Jadi punya anak perempuan paling kecil, dia bilang, apa emang berangkat? Pengen Bah berangkat pergi haji. Iya Bah, pengen banget nak. Abang mesti kangen ya Bah ya, pengen ziarah makam Rasul kan Bah. Ya ampun nak, banget Abah pengennya nak. Ya kalau gitu Bah berangkat aja Bah, bismillah Bah, berangkat Bah. Saudara-saudaranya langsung ngelirik-lirikin dia kan. Paling-paling emang dia nih. Gimana nak? Nanya sama yang lain. Iya bismillah, kata adanya nih. Udah Abah kesian loh, pengen berangkat. Udah bismillah. Tenang aja, ini ada Allah, bismillah. Anak-anaknya langsung yang, ya udah deh Bah. Berangkatlah ayah ini kemudian berangkat. Dan berangkat, teman-teman sekalian. Subhanallah, di tengah jalan ini ya, maksudnya jalan darat gitu kan. Zaman itu naik kendaraan gitu kan. Jadi sekalian saya muliakan, di tengah jalan di rombongan tuh ada anaknya pengusaha paling kaya di situ, gitu ya.
kena gigit kalajengking. Namanya kan jalan darat turun gitu ya. Mereka makan ini apa segala macam di rombongan nih kafilah nih, kayak masak-masak kemudian makan gitu kan. Ya mungkin ada kayak rombongan travelnya gitu ya, yang iniin perjalanan buat makannya apa segala. Ada salah satu anaknya itu kena gigit kalajengking. Akhirnya nanya nih sama semua rombongan, ada yang bisa ngobatin nggak? Ada dokter nggak? Ternyata nggak ada dokter. Ada yang bisa ngobatin nggak? Kita nggak ada juga. Ada ulama gitu atau syekh atau apa gitu yang bisa ngobatin? Oh, ada syekh Hatim, ada syekh Hatim Al-Asam. Akhirnya panggilan Hatim ini. Dia bilang, tolong saya ini di rombongan ada yang kena ini nih, gigit kalajengking nih. Ya udah bismillah. Beliau pun kemudian baca-baca doa-doa itu ya, minta sama Allah SWT, bacain air ini apa. Orang itu diminimin air, kemudian airnya juga ditaruhin di yang sakit, bacain Fatihah apa segala macam gitu. Subhanallah sembuh. Subhanallah sembuh. Waduh, seneng banget, pikiran banget tuh pengusaha. Terus akhirnya pengusaha itu bilang, Syekh, apa nih yang bisa saya bantu buat Syekh? Segitunya Syekh Hatim bilang tuh, Enggak ada. Alhamdulillah, enggak usah bantu apa-apa. Tuh orang soleh tuh kayak begitu tuh. Nggak modelan yang semua orang tahu kalau kamu ada kebutuhan. Masya Allah, semuanya diceritain. Ini saya bayangin nih kalau Hatim Al-Asam modelannya kayak beginian nih. Ya ampun Pak, beneran banget dah. Emang ini kayaknya rezeki dari Allah buat saya. Saya nih berangkat pergi haji nih, kagak punya bekal sebenarnya. Cuman ya udah saya maksain aja dah, namanya kan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nggak ada tuh teman-teman, nggak ada, nggak perlu. Alhamdulillah, makasih. Udah, beliau jalan. Orang kemudian pada bilang sama pengusaha tersebut itu Syekh Hatim itu orangnya memang kayak begitu, tawadhu, tapi memang dia kekurangan sebenarnya secara ekonomi. Oh gitu. Dimanggil lagi kemudian Hatim, Syekh Hatim minta maaf, saya minta tolong sama Syekh untuk diterima ini, insya Allah cukup untuk selama perjalanan dan sampai dengan kepulangan. Semuanya dalam tanggungan saya. Semuanya di pengeluaran saya nih selama jalan, selama pulang, bahkan kalau perlu buat oleh-oleh juga nih, semuanya dari saya. Alhamdulillah. Makasih Pak. Udah gitu doang. Namanya orang soleh tuh. Kalau dikasih-kasih tuh nggak kayak gitu kegirangan. Sujud syukur, pakai cium-cium tangan, gitu ya, dipeluk-peluk, pakai sama pengusahanya pakai dikamerain. Terus pakai caption, Alhamdulillah membantu seorang syekh. Ibadah hajinya dengan biaya saya. Semoga Allah terima, amin. Orang sekarang tuh ya, saya kadang-kadang tuh ngebayangin kayak gini. Itu tujuannya apa ya? Apa meringankan tugas malaikat? Malaikat Rocky sampai bingung mau nyatet apa aja nih, kayaknya semuanya udah dicatat. Udah dijadiin status semuanya. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah didokumentasikan. Sampai kayaknya malaikat Rocky nggak perlu lagi mendokumentasikan apa-apa dari ibadahnya orang zaman sekarang. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu jangan begitu. Ya, kamu jangan begitu. Biarin orang lain aja yang begitu. Kamu nggak usah segala-gala amal kebaikan semuanya ditulis di status gitu. Yang nggak ada manfaatnya buat orang tuh nggak usah. Kecuali kalau sesuatu yang ada manfaatnya, silakan aja. Misalnya gitu ya. Kalau kamu bilang gitu, Alhamdulillah hadir ngaji hari ini, cuman buat ngasih tahu orang doang gitu. Kalau kamu hari ini berangkat ngaji, jangan. Kalau mau kamu tulis statusnya gitu kan ya, apa nih yang jadi keterangan saya? Nah itu kamu tuliskan di situ. Itu kan jadi kemanfaatan buat banyak orang, Bu.
Sepanjang ngaji ngobrol sendiri, segitunya nulisnya hadir majelis memang syahdu. Hadir majelis penuh khusyuk. Hadir majelis adalah sama dengan healing hakiki. Tenang dari mana? Kadang ngobrol di majelis, ya kan? Jangan yang tenang, yang khusyuk tanpa perlu dipublikasikan. Tenang, udah ada bagian pencatatan malaikat raqib, insya Allah. Udah semuanya ketulis tuh. Jangan sampai catatan malaikat raqib bukan kamu mendengarkan dengan khusyuk, malah obrolan kamu semuanya tuh dicatat di malaikat raqib. Iya kan? Ini bukannya mendengarkan ceramah, di ceramah sendiri nih. Dan nggak usah, yang khusyuk insya Allah. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Atin tinggal mikir, ya Allah, alhamdulillah nih saya udah dicukupin sama Allah. Keluarga saya gimana? Teman-teman sekalian, malam hari itu keluarganya semuanya nih nyalah-nyalahin si adek. Gara-gara kamu nih deh, besok kita nggak punya makanan tahu. Gara-gara kamu nih, ntar apaan dong? Kita bisa makan apaan? Semuanya pada nyalahin nih si adeknya nih. Adeknya bilang, tenang, nggak usah gitu. Yang penting kan abah kita kan bisa berangkat pergi haji. Ntar juga nggak bakalan Allah tinggalin, tenang aja kak, segitunya. Subhanallah teman-teman sekalian. Besokannya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tuh emang gak pernah ninggalin hambanya kok. Kamu di seumur hidup pernah emang sama Allah dibiarin lapar? Ya. Maksudnya lapar sih pernah ya. Cuma maksudnya yang sampai gak punya makanan gitu kan gak pernah. Betul gak? Kamu sampai gak punya pakaian buat kamu pakai kan gak pernah. Mohon maaf Ustazah gak hadir haji hari ini. Kenapa begitu? Gak punya kerudung. Pernah kayak begitu? Gak pernah teman-teman sekalian, gak pernah. Allah Subhanahu wa taala cukupin kok selama ini kebutuhan kita gitu. Sampai perlu diet tuh kita tuh. Dari kebanyakan makan, ya kan? Dari banyaknya makanan yang kita punya gitu. Sampai bukannya kita itu minta rezeki makan sama Allah Subhanahu wa taala, sampai perlunya kita minta sama Allah, ya Allah, kurangin berat badan saya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, besoknya Allah Subhanahu wa taala bikin seorang raja melintas di rumah tersebut. Kebetulannya pas melintas, kebetulannya pas haus. Secara kebetulan pula, nah ini kan buat manusia kebetulan. Buat Allah Subhanahu wa taala emang semuanya udah aturan. Aturannya Allah Subhanahu wa taala Allah bikin pas dia lewat di situ. Pas dia haus, pas semua airnya habis. Jadilah dia bilang, ya ampun haus banget saya. Akhirnya dia berhenti. Yaudah dia mintain air dia di sini. Ketuk rumah. Kemudian dibilangin, gitu kan? Ini ada tuan kita lagi kehausan di sini, boleh minta air nggak? Air doang mah kan punya. Biar kata nggak punya temen-temennya air, ya kan? Jadi disuguhin lah air. Yang nggak punya singkong rebus, ya pisang goreng segala macam nggak ada, suguhin air doang. Teman-teman saya sekalian diminum. Tapi ini namanya rumahnya ulama ya. Biar kata nggak punya, tahu caranya nyuguhin orang karena biasa kedatangan tamu kan gitu. Nah dari cara nyuguhinnya tuh ketahuan ini bukan rumahnya orang biasa, kayak gelasnya bagus, bersih gitu ya, cara nyuguhinnya tuh bener gitu. Jadi dia pun habisnya minum, terus dia juga minta menuhin girbah tempat airnya tuh dengan air mereka gitu kan. Dia ngerasa, ini rumahnya siapa sih nih? Kok kayaknya bagus bener nih nyuguhinnya. Karena gak ada yang turun dari rumah tersebut, secara semuanya perempuan, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang bertakwa gitu ya. Jadinya dia hanya naruhin airnya aja gitu di luar gitu kan. Ini rumahnya siapa nih? Dia bilang ini rumahnya seorang syekh namanya Hatim Al-Awsam. Oh, Syekh Hatim itu rumahnya di sini. Oh Masya Allah, alhamdulillah bener ya. Kita ini apa namanya pas di sini gitu. Kalau gitu boleh saya ketemu sama Syekh Hatimnya, katanya raja itu.
maaf Tuan Raja, sehatimnya lagi pergi haji. Oh Masya Allah, lagi pergi haji nih. Kalau gitu aja deh, turunin nih barang-barang kita nih, turunin biar ngasih kepada sahibatul hajah, kepada sahibul hajah ya, sahibul bait gitu, orang yang ada di rumah ini biar kita kasih semuanya. Jadi turunin nih semuanya nih, beras, gandum, apa segala macam, termasuk juga uang yang dibawa sama si raja ini diturunkan hadiah buat Syekh Hatim Al-Asad. Kirim salam ya, mohon doa buat Syekhnya, makasih airnya, alhamdulillah gitu. Jalan terus teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, seneng semuanya tuh yang di rumah. Alhamdulillah ini cukup nih buat sampai bapak kita datang nih, abah datang nih, cukup nih. Uangnya yang dikirimkan dan maksudnya uang yang ditinggalkan di situ termasuk makanannya apa semuanya itu cukup ya buat sampai dengan ayahanda mereka pulang. Malam hari itu semuanya pada seneng, ketawa-ketawa semuanya, kecuali yang kecil. Si adek nih, katanya kakak-kakaknya, lo emang berasaan hasut nih dia sama Kitty nih. Roman ini, kamu nih kayaknya hasut nih sama kita nih. Saat kemarin kita pada sedih, kamu senang sendirian. Di saat sekarang kita senang, kamu sedih sendirian. Kata adanya, kagak kak, saya mah bukannya sedih nih hari, senang saya juga. Cuman saya lagi mikir, mikir apa lagi sih, kata kakaknya. Saya cuma lagi mikir, ya Allah, baru raja di dunia ngelihat kita nih udah dipenuhin. Gimana kalau raja dunia akhirat ngelihat kita? Kalau ngelihat raja akhirat ngelihat keadaan kita apa nggak dipenuhin, nggak dicukupin semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita juga begitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan melihat kita dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan dunia, kebutuhan agama, kebutuhan kita di atas muka bumi, hingga kebutuhan kita di dalam perut bumi. Ketika kita sudah menjadi bagian dari penghuni alam kubur kita, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat-ingat tuh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kalau saya minta doa sama beliau, itu saya kebetulan dulu itu kebetulan menurut manusia ya, tapi dalam pandangan Allah kan gak ada yang kebetulan. Saya itu waktu tinggal di Darus Zahra, tinggalnya di kantor, tinggalnya di tempatnya guru-guru gitu. Saya sama satu teman saya gitu ya, karena memang diamanati untuk jagain kantor, jagain ruangan yang ada kantornya gitu. Dan di situ telepon itu adanya di situ. Kalau anak santri kan nggak boleh bawa HP kan, nggak bawa HP. Jadi semua orang tuh kalau telepon, teleponnya di situ. Nah saya yang ada di situ. Makanya saya tuh ada penyiksaan macam apa itu? Iya, jadi saya sering menerima telepon dari orang-orang dari berbagai macam negara itu ya. Makanya udah ini deh. Saya jadi biasa berbincang-bincang dengan berbagai macam bahasa gitu kan. Tapi ya tetap aja yang saya tahu cuma bahasa Indonesia sama bahasa Arab doang. Akhirnya teman-teman, saya juga termasuk sering menerima telepon dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika mencari hubabah atau mencari anak-anaknya, kan? Kalau nyari terus adanya di Darus Zahra, kan telepon tuh. Zaman itu belum musim telepon HP juga, jadinya teleponnya ke kantor gitu. Ini sih sering menerima telepon dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Nah itu saya suka minta doa sekalian, kan? Ya itu ya, sambil menyelam minum air gitu. Jadi kalau saya menerima telepon dari beliau tuh saya langsung minta doa gitu. Biasanya beliau tuh kalau telepon nggak pakai halo gitu, enggak. Beliau bilang gini, Allah Allah, Allah Allah. Langsung tuh saya tahu. Lebih Habib gitu kan. Beliau bilang gitu kan, boleh panggilkan saya Nur gitu, atau boleh panggilkan saya sesuatu dari yang beliau cari lah gitu. Saya akan bilang marhaba. Saya akan, tapi sambilan gitu, Bib, doain saya.
Alhamdulillah itu ya, kayaknya banyak dapat berkahnya orang-orang nih. Saya makanya ilmunya manfaat. Mudah-mudahan jadi sebab ilmu manfaat, insyaallah. Banyak dapat doa guru gitu ya. Ini salah satu penyebab dari ilmu manfaat, ilmu berkah gitu. Dari sekian banyak doa yang sering disampaikan Habib Umar, itu kalau saya lagi menerima telepon beliau, doa yang paling sering saya dengar adalah Allah yang ilaina wa ilaikum. Semoga Allah memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya. Saya bisa mikir gitu, kok gitu ya doanya? Gak kayak yang mudah-mudahan ilmu kamu manfaat, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bermanfaat, mudah-mudahan kamu selamat hidup dunia akhirat, mudah-mudahan apa gitu doanya gitu. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang membahagiakan hati Nabi, atau doa-doa penting lain gitu ya. Selamatkan hidup dunia akhirat kan gitu. Enggak gitu. Habib seringnya tuh doanya kayak gitu tuh. Allah yang ilaina wa ilaikum bi rahmatih. Semoga Allah memandang kita semua dengan pandangan kasih sayang. Gitu kata Habib. Masya Allah. Karena ya itu tadi, raja dunia aja melihat keluarganya Hatim Al-Asam dipenuhi bu hidupnya sampai dengan kewafatan, sampai dengan kepulangan ayahnya udah tercukupi semuanya gitu. Itu baru raja dunia. Kalau kamu nih hidup kamu ditanggung sama seorang presiden, nggak bakalan kurang. Betul apa enggak? Nah itu baru presiden dunia. Gimana dengan presiden dunia akhirat? Gimana dengan raja dunia akhirat? Gimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah telah memandangmu, kalau Allah telah memandangku dengan pandangan kasih sayangnya, maka akan dicukupinya seluruh hidupmu, maka akan dibahagiakannya seluruh hidupmu, maka akan dimanjakanlah seluruh hidupmu. Tidak di dunia saja, akan tetapi sampai ketika kamu berada dalam alam kuburmu. Kalau kamu sewaktu hidup di dunia ini pernah dipandang Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya, maka akan dibahagiakannya hidupmu dunia dan akhirat. Makanya penting buat kita minta nadrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penting buat kita minta dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Penting untuk kita minta dipandang sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Maka waktu teman-teman lihatin tuh tadi tuh doa maulid tuh, itu kan karya Habib Umar bin Hafid. Maulid yang kita baca tadi nih karya guru saya, guru kita Habib Umar bin Hafid. Salah satu doanya, wandur ilaina waskina ka'salha. Wandur ilaina, ya Allah lihat kita ya Allah, lihat kami ya Allah. Karena memang ini salah satu dari doa yang sangat sering dimintakan oleh Sayyidul Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Ada qasidah tuh yang minta nadrah. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahim tudawi kullama bi namradin sakimah. Kita minta ya Allah, pandang kami ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu. Tudawi kullama bi namradin sakimah, bikin sehat semuanya. Penyakit-penyakit zahir batin semuanya sehat ya Allah. Penyakitnya pikiran biar sehat semua, penyakitnya hati terutamanya biar sehat semua, sehingga dengannya kami hidup dengan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Jadi syarat wajibnya haji ya, wujubuz zat warahilah wa takhlilatut thariq. Syarat berikutnya lagi ini tadi yang saya sebutkan ya, syarat wajib haji. Tapi kalau misalnya ada orang walaupun ada kayak gini, ada rintangan kayak gini, tapi dia tetap berangkat haji, itu hajinya sah. Takhliyatut thariq, amannya jalan. Jadi jalannya memang aman. Nah kalau kayak 2 tahun kemarin kan kondisinya nggak aman, gitu ya, itu nggak wajib haji teman-teman. Meskipun misalnya pesawatnya ada nih, tapi di sananya tuh keadaannya itu masih belum aman. Belum aman tuh dari macam-macam. Bisa jadi dari peperangan, bisa jadi yang kayak kemarin dari virus kan gitu ya. Nah kalau nggak aman seperti itu maka belum wajib haji, nggak wajib haji. Nah kalau nggak wajib haji tapi dia tetap berangkat pergi haji dan bisa melaksanakan ibadah haji, maka dia sudah cukup hajinya sebagai pelaksanaan haji wajib. Wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk mengadakan perjalanan. Tapi kalau misalnya lagi ada bencana
di satu daerah sehingga nggak memungkinkan untuk berangkat, atau lagi ada peperangan di satu tempat sehingga kalau melintas nih pesawatnya bisa kena tembak, gitu kan, nggak aman dan juga tidak memungkinkan untuk adanya perjalanan, juga di sananya juga nggak memungkinkan untuk tinggal. Misalnya gitu ya, sedang ada peperangan antara Saudi Arabia sama negara mana yang di tempatnya itu juga dalam keadaan tidak aman. Meskipun tidak amannya itu misalnya nggak di Mekah Madinah tapi di Jeddahnya. Sebagai kita kan nyampainya di Jeddah dulu tuh, baru sana itu nggak wajib untuk berangkat pergi haji. Ya, nggak berangkat pergi haji. Nggak harus kayak ya udah kalau gitu misalnya nih ya, yang nggak aman di Jakarta. Tapi kalau misalnya mau maksa juga bisa tuh berangkat hajinya dari Kuala Lumpur misalnya. Apakah wajib orang untuk berangkat pergi Kuala Lumpur untuk dapat melaksanakan ibadah haji? Nggak wajib. Jadi itu harus aman jalannya dan juga memungkinkan untuk bisa bepergiannya, untuk bisa berangkat ke sananya, gitu ya. Arkanul hajj arba'ah wallahu a'lam bishawab. Ibu, teman-teman sekalian, besok beberapa hari lagi kita akan sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Masuknya dari malam Selasa. Jadi Senin malam Selasa besok. Beberapa hari lagi nih ya. Ini kan Rebo nih. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin malam Selasa, nah itu sudah masuk malam pertama bulan Rabiul Awal. Habib Umar bin Hafid bilang, Ibu dengerin, Habib Umar bin Hafid bilang, bulan Rabiul Awal itu bulan yang paling enak untuk mendekatkan seseorang umat kepada nabinya, untuk mendekatkan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Itu paling cepat tuh bulan Rabiul Awal. Kamu kalau kepengen dekat sama Nabi Muhammad, paling cepat mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Kenapa gitu? Karena bulan Rabiul Awal itu memang bulannya Nabi Muhammad. Semua hal-hal penting yang terjadi pada Nabi Muhammad itu terjadinya pada bulan Rabiul Awal. Allah kayaknya memang mengkhususkan bulan itu sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi bi'tsah Rabiul Awal, Nabi hijrah Rabiul Awal, Nabi wafat bahkan pada bulan Rabiul Awal. Oke teman-teman saya sekalian, bulan paling enak mendeketin kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal bulannya. Makanya Bang, kalau bulan Rabiul Awal saya lebih mengkhususkan diri saya untuk kajian-kajian yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan-perayaan Maulid, gitu kan ya. Kemudian lagi kegembiraan kita atas Nabi Muhammad alaihissalam, pemaparan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, tentang syafaat Nabi Muhammad, tentang apapun aja yang terkait dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti perayaan acara pengajian kita nih kita liburkan dulu pada bulan Oktober dan November. Nanti kita akan mulai lagi insya Allah sehat afiat panjang umur, kita akan mulai lagi pada bulan Desember insya Allah, atau nanti ya dia akan ada pengumumannya gitu ya. Nah teman-teman saya sekalian, di bulan Oktober itu hadiri majelis Maulid. Hadiri itu adalah caramu untuk lebih mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri. Dan Bu, hadiri majelis Maulid itu intinya bukan ceramahnya, jangan salah. Ya, ceramahnya itu ibarat bubur ayam, itu cuma bawangnya doang atau kerupuknya. Kamu makan bubur ayam nggak pakai kerupuk, apa nggak apa-apa? Nggak apa ya? Pakai ya. Secara kamu kan suka kan kerupuk? Nggak enak loh. Atau gini, makan kalau kamu suka pedas, ya itu tuh bubur ayam itu kayak sambelnya gitu. Enak apa nggak enak kalau makan bubur ayam nggak pakai sambal? Nah itu kurang lebih kayak gitu kan. Ya, jadi tuh ceramahnya tuh kayak sambelnya kan.
jadinya kurang sedap gitu kan, kurang enak lah gitu, nggak semangat lah gitu makan bubur ayam kalau nggak pakai sambal. Nah ya, yang jadi bubur ayamnya apa Ustazah? Ya pembacaan maulidnya, terutama saat qiyamnya. Jangan sampai nggak kebagian qiyam. Oh bisa sih dari awal gitu, tapi ibarat kata nggak dari awal tuh jangan sampai nggak kebagian qiyam. Oke, sedih saya kalau sampai hadir maulid nggak dapet qiyamnya, itu saya sedih banget. Ya walaupun memang sebabnya kebanyakannya karena saya mengisi di majelis yang lain, gitu kan ya. Nah ibu-ibu yang ada ngisi di majelis yang lain, ya jangan sampai nggak kebagian qiyam, Bu. Apalagi sok-sokan sibuk. Ada perayaan maulidnya tiga-tiganya mau dihadirin. Apalagi mikirnya kayak gini, yang penting kan udah dapet beseknya nih Ustazah. Sudah ada yang kayak begituan. Saya baru mau masuk majelis maulid, udah ada yang keluar mau besek. Saya bilang, Bu, kan saya baru mau datang nih Bu. Ibu kan belum dengerin ceramah saya, kok Ibu udah keluar aja? Dia bilang, Ustazah ada majelis yang lain Ustazah. Masih ada 2, ya Allah. Sibuk bener. Lebih sibuk dari Ustazahnya nih. Masya Allah, Masya Allah. Lah Ustazah emang kayak begitu Ustazah, kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Undangannya banyak, katanya gitu nih. Kata ibu-ibu yang sok sibuk, ya jangan dihadiri semuanya Bu. Kalau mau ceramah ini, pilih salah satunya aja, pilih salah satunya aja. Yang gimana Ustazah milihnya? Yang kamu paling perlukan, ya kan? Yang kamu paling perlukan. Ntar kamu lama-lama tahu kok yang mana yang paling kamu perlukan. Dalam artian yang kamu ngerasain hadir di majelis maulid itu, rasa hati kamu tuh emang adem, enak, tenang, kamu berasa khusyuk hadirnya, dengerinnya, gitu ya. Enggak harus ceramah-ceramahnya, tapi perayaan maulidnya sendiri, rasa maulidnya sendiri tuh. Kan suka banyak nih orang katanya ngadain perayaan maulid gitu ya, tapi baca maulidnya cuma depan belakangnya doang. Ada nih, ada apa nggak ada? Ada. Nih yang kayak begituan kan istilahnya orang Betawi ini kurang resep, ya kan? Udah kamu cari aja dah yang resep dah, ya kan ya? Cari ya. Nah dari semua tempat teman-teman, saya sarankan padamu untuk tidak meninggalkan 3 majelis maulid. Dengerin, 3 majelis maulid ini jangan ditinggalin. Yang mana tuh Ustazah? Yang paling banyak berkahnya. Yang mana yang paling banyak berkahnya? Yang diadakan di tempat-tempat keramat. 1 Al-Hawi, 2 Kuitang, 3 Luar Batang. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Kamu tinggal di Jakarta, jangan tinggal 3 maulid itu. Ya, Al-Hawi, Kuitang, Luar Batang. Ama saya tambahin dah yang keempat sama yang kelima. Yang keempat, yang majelismu biasanya kamu hadirin tempatnya, dia ngadain maulid, kamu juga jangan nggak datang. Ya kan? Majelis biasa aja kamu datang, apalagi majelis maulid. Mesti banget kamu hadirin. Itu yang keempat. Yang kelima, yang gurumu ngadain. Ya, yang diadain sama guru kamu gitu. Nah kamu bergurunya sama siapa ya? Terserah dah tuh. Nah kalau bergurunya kamu sama saya, maksudnya gitu kan ya, saya ngadain majelis maulid 16 Oktober. Gimana misalnya tempatnya, ntar saya umumin, kamu cari tahu aja di Instagram. Oke? Gitu ya, cari tahu aja nanti gitu. Pokoknya kamu hadirin tuh. Dan kalau acara majelis maulid tempat saya, kamu hadirnya pagian dah. Kalau kesiangan ntar nggak dapat tempat. Iya. Seberapa pagi Ustazah? Ya kira-kira sebelum bangun kamu udah jalan. Baik, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan teman-teman saya sekalian, kita akhiri majelis kita ini dengan kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ghalazna asrafna fatu alaina taubat tasir kulli taubat rasulana
عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهلي والإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عبادة في صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatiha berkubur utami kulis surah syaitan rabbatina fatimina berkurban qalbana mahmuda wala khafina wa walidin yaftan sarifin yahtimna al-husna ratina nafi khairin wa akhir hadratin nabi al-fatihah. Ya Rabbi ya Rasul Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.